Mamils jaga proteksi dirinya dari paparan flu dan batuk. Nanti menurunkan si ayahnya, menurunkan orang yang ada di rumahnya. Begitu Mamil sehat, yang ini kena. Sakit. Akhirnya dia gampang kena lagi. Iya, betul. Karena kan daya tahan tubuh dia turun kan. Iya. Jadi dia akhirnya kena lagi. Akhirnya ya nggak sembuh-sembuh deh itu Iya, Mamilnya. Hai, Halo, assalamualaikum. ketemu lagi bersama kami Elkori Family. Bersama saya Rizky Amalia dan Dr. Eko Setiawan, SPOG. Oke, gini Bi, Ya. kemarin itu kan kita banyak live gitu ya. Nah di live kita ternyata banyak banget. Mungkin sekarang musim hujan kali ya. Sekarang musim hujan dan musim perpindahan antara musim kemarau dan musim hujan. Banyak yang nanya ke Yeah. Bunda atau di live gitu, kalau momil yang lagi hamil gitu, mom yang lagi hamil, boleh nggak konsumsi obat ketika batuk, pilek dan sakit tenggorokan? 3 penyakit yang banyak dialami bumil akhir-akhir ini. Iya, memang akhir-akhir ini juga di tempat praktek banyak sih Bun, yang Batuk pilek. keluhannya sama, batuk, pilek, demam. Demam juga? Ya, ada beberapa yang sampai sakit tenggorokan. Nah, ini memang dilema nih. Untuk ibu hamil, ibu menyusui yang terkena batuk pilek gitu. Karena untuk flu, untuk pilek itu ada obat-obat yang memang tidak boleh diberikan kepada ibu hamil ataupun ibu menyusui. Jadi kalau terjadi kondisi batuk, pilek, udah gitu itu yang menjadi PR tuh untuk bagaimana ya mengatasinya. Jadi kalau untuk masalah mengatasi ada beberapa tips. Tapi Abi mau bahasnya sekarang tuh sebelum masuk ke situ bahasnya mencegah dulu deh. Kayaknya mencegah itu kayaknya jauh lebih baik daripada kita udah langsung ngomong bagaimana mengatasinya. Karena lebih baik nggak kena gitu daripada udah kena gitu. Berarti tapi kita tetap bahas ya. Ya nanti di akhir Abi tetap bahas bagaimana caranya. Nah untuk masalah bagaimana menghindari itu ada beberapa cara sebenarnya. Jadi cara pertama yang bisa dilakukan adalah Mamils jaga proteksi dirinya dari paparan flu dan batuk. Caranya apa? Gitu. Pakai masker Satu, kali ya. gunakan masker. Yang kedua, Mamil ingetin kepada lingkungan untuk proteksi dirinya terhadap hal-hal itu dari luar, agar orang-orang di sekitarnya itu tidak lengah membawa penyakitnya itu ke rumah. Akhirnya bisa memaparkan atau menularkan kepada si Mamil ini. Karena wanita hamil tuh daya tahan tubuhnya kan memang cenderung turun kan. Wanita hamil tuh daya tahan tubuhnya cenderung lebih rendah dibandingkan yang tidak hamil. Jadi makanya dia mudah terpapar. Jadi satu, mamnya harus proteksi dirinya, gunakan masker kemana-mana, cuci tangan pakai sabun. Udah gitu nggak boleh sembarangan ke tempat-tempat yang memang banyak kerumunan saat ini kayak gitu. Kedua, proteksi juga terhadap lingkungan dari luar, lingkungan keluarga. Orang-orang di sekitarnya diinfokan gitu. Jangan membawa masuk gitu flu, batuk ini virusnya, kumannya masuk ke dalam rumah. Jadi kalau ayahnya atau keluarga yang ada serumah dengan Mamils itu harus juga memproteksi si Mamil ini. Jadi kalau di mana-mana lakukan juga cuci tangan, pakai masker, jangan bawa terus kalau dari mana-mana pakaiannya ditaruh di tempat di luar, jangan bawa masuk ke kamar gitu supaya si Mamilsnya ini tidak terpapar dengan hal itu. Next. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah Mamils jaga kesehatan dengan makanan yang sehat, yang bergizi, yang tinggi serat, yang mengandung vitamin. Yang keempat, olahraga teratur. Olahraga Mamils bisa disesuaikan. Misalkan contohnya Mamils baru kehamilan di bawah 16 minggu atau masih 5 bulan 20 minggu. Bahkan sampai 6 bulan 24 minggu.
Momils bisa menyehatkan dirinya dengan berolahraga seperti yoga, Bun. Yoga hamil. Nah, yoga hamil tuh juga bisa membuat momils lebih sehat. Nah, setelah di atas 24, 26, momil mau lakukan senam hamil, gak masalah, boleh-boleh aja gitu. Jadi menyehatkan diri dengan melatih tubuhnya berolahraga sehingga metabolismenya baik dan daya tahan tubuhnya naik. Yang terakhir, jangan lupa juga berjemur. Nah, berjemur sinar matahari juga bagus meningkatkan daya tahan tubuh. Itu juga kan mencegah dan mengobati juga sih sebenarnya. Ya, karena dengan berjemur tuh vitamin D dalam tubuh juga aktif. Dan juga kalsium juga bisa aktif loh dengan adanya sinar matahari tuh. Jadi dengan begitu mom lebih terproteksi. Berjemurnya dari jam berapa, Bi? Sekarang tuh jurnal terakhir Bi dengar baca antara jam 9 sampai jam 12. Oh, Ya. agak sedikit perubahan ya, pergeseran ya. Dulu kan jam 7 gitu. Dulu kita dengar oh kalau pagi-pagi jam 7 setengah 8 pada keluar berjemur. Nah, sekarang katanya sih antara jam 9 sampai jam 12. Gitu. Oke. Nah, next terus selanjutnya kalau sudah kena gimana caranya? Nah, kalau sudah kena otomatis yang harus melakukan adalah satu sama proteksi dirinya supaya paparannya nggak makin meningkat. Jadi mirip nih, saya tuh maskeran. Kalau mobil sudah kena, maskeran supaya tidak makin terpapar karena kondisinya begitu dia kena, kondisi daya tahan tubuhnya turun juga kan. Nah, supaya tidak makin terkena, makin berat. Yang kedua, tidak menularkan. Karena khawatirnya nih Bun, kalau si Momils itu terkena, terus dia nggak pakai masker nih, menularkan orang lingkungan sekitarnya. Kayak TikTok gitu ya? Iya, nanti menularkan si ayahnya, menularkan orang yang ada di rumahnya. Begitu Momils sehat, yang ini kena. Sakit. Akhirnya dia gampang kena lagi. Iya, betul. Karena kan daya tahan tubuh dia turun kan. Iya. Jadi dia akhirnya kena lagi. Akhirnya ya nggak sembuh-sembuh deh itu Iya, Momilnya. Nah, hal itu tuh. Jadi yang satu proteksi diri lagi, maskeran, cuci tangan, ganti baju. Ya mirip dengan kalau yang waktu kemarin di booming-boomingin waktu kita pandemi corona tuh, ya mirip karena kan sama-sama influenza kan, penyebarannya mirip gitu. Oke. Nah seperti itu. Kedua sama kasih tahu lingkungan juga. Misalkan lagi di sekitar rumah gitu, dia lagi flu, batuk. Nah terus seorang rumah juga nggak ada yang kena, kasih tahu, aku lagi batuk ya, jangan deket-deket tuh ya. Makan jangan campur ya, minumnya jangan satu gelas ya. Gitu, kita jangan deket-deket dulu gitu. Sehingga Momils tidak menularkan dan Momils juga tidak tertular makin hebat karena ada paparan dari orang sekitar. Lalu? Yang ketiga sama, Momil lakukan istirahat cukup. Keempat, makan yang sehat, yaitu vitamin. Salah satu vitamin yang dibutuhkan itu salah satunya vitamin C. Oh iya. Nah, vitamin C itu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh Momils. Vitamin C bisa didapat dari buah-buahan, dari sayuran, buah seperti jeruk, apel, pir, buah naga. Jambu merah. Nah, itu juga bisa, itu vitamin C. Terus bisa juga kalau perlu tambahan suplemen, boleh konsumsi vitamin C yang 500 mg tuh yang isap-isap, itu bisa boleh. juga, itu boleh juga diisap 1 kali sehari untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya Momils. Kemudian setelah mengkonsumsi makanan, vitamin, moms bisa juga melakukan konsultasi ke dokter. Nah, di konsultasi ke dokter nanti ada obat-obat khusus yang diberikan untuk Momils yang batuk dan pilek atau flu. Dan radang tenggorokan juga. Kalau radang tenggorokan ada special case sebenarnya. Jadi kalau radang tenggorokan itu sebenarnya itu penyakit yang didapat salah satunya dikarenakan awalnya batuk dan flu dulu. Jadi pertamanya dia flu, masuk lewat saluran hidung, dia menjalar ke kerongkongan, ke tenggorokan. Nah pada saat menjalar itu mengakibatkan infeksi. Nah infeksi ini itu yang membuat jadi nyeri menelan. Nah refleks batuk juga bisa timbul dari situ. Jadi bisa juga dari flu dulu awalnya. Jadi sebenarnya kalau segera diatasi nggak sampai kena si sakit tenggorokannya gitu. Kalau flu-nya ini sudah teratasi di awal, sebenarnya biasanya tidak menjalar sampai ke sakit tenggorokan gitu. Nah Tapi kalau udah kena? kalau udah kena,
Kalau untuk rada sakit tenggorokan, satu, Momilsnya harus minum air putih sedikit tapi sering. Jadi Panas bukan ya air biasa aja, supaya suhunya itu suhu nyaman, tidak membuat hangat, terlalu hangat atau terlalu dingin, suhu nyaman gitu. Jadi dengan suhu nyaman itu membuat saluran kerongkongan ini, saluran tenggorokannya ini tidak menjadi makin memburuk gitu. Karena suasana yang hangat, minum air hangat itu juga nggak membunuh kumannya kok. Jadi nggak mungkin kuman itu, kuman itu nggak bakal mati dengan air hangat gitu. Cuman memang sensasi rasa nyaman pada saat minum hangat dapat, tapi itu tidak ngobati sebenarnya. Ngurangin sebentar untuk rasa gatalnya itu. Ya, kalau hanya sesaat boleh. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya minum air putih yang suhu biasa, tetapi sering. Bukan banyaknya targetnya, tapi seringnya. Jadi supaya si salurannya ini lembab terus, kesiram. Jadi dia nggak kering gitu, karena dan juga nggak berdahak. Karena pada saat terjadi proses infeksi pada saluran pernafasan hingga saluran tenggorokan, ini membuat respon tubuh itu mengeluarkan lendir, Bun. Jadi kalau tubuh mengeluarkan lendir, nah lendir inilah yang membuat mamnya jadi gatel, batuk. Terus kalau terjadi infeksi bisa menimbulkan nyeri pada saat menelan. Gitu. Sebenarnya sih Bi, kan batuk pilek kadang-kadang dianggap sepele ya Bi. Tapi kan kalau di kehamilan sebenarnya sampai batuk itu bisa jadi kontraksi ya Bi, atau gimana sih? Nah, Katanya harus di concern kalau sama ibu-ibu yang batuknya terlalu kencang gitu-gitu ya Bi. ya, jadi batuk memang bisa mengakibatkan rangsangan terjadinya kontraksi pada rahim. Banyak kasus-kasus pasien yang beberapa waktu lalu nih yang datang ke KB kontrol karena ngeflek atau dok kencang perut bawah, dok saya kok ada flek nih, wah udah ketakutan nih. Nah rupanya masalah utamanya itu bukan itu, masalah utamanya batuk. Jadi dia datang keluhannya dengan flek, nyeri perut bawah. Kalau kita nggak anamnesa dengan baik atau menganamnesa secara dalam, mungkin kita akan mendiagnosa, oh ini ancaman keguguran, oh ini ancaman persalinan prematur. Tapi rupanya masalahnya bukan itu. Masalah utamanya pas dia rupanya ditanya lebih ke arah mamanya batuk gitu awalnya. Pas dicari, loh kenapa sih? Kenapa terjadi gini? Apakah ada aktivitas yang berlebihan atau ada masalah infeksi pada daerah mulut rahimnya atau ada infeksi pada kantong pipis? Rupanya bukan. Tapi karena batuk awalnya. Begitu mamnya batuk dan batuknya sering, apalagi batuknya kencang, meningkatkan tekanan perut. Bawah ya? Ya, tekanan perut. Jadi kalau tekanan perut meningkat, nah si tekanan ini akan seperti hukum Pascal, Bun. Dia akan mendorong ke segala arah, ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah. Nah, mendorong ke bawah juga. Di bawah kan ada rahim. Nah, rahim jika terdorong, nah itu menimbulkan rangsangan pada rahim sehingga rahimnya terjadi kontraksi. Jadi batuk bisa mengakibatkan terjadinya kontraksi. Makanya batuk harus segera diatasi. Gitu. Oke, tapi berarti kalau minum obat pun harus dengan resep dokter gitu ya, karena kita harus cek dulu ya. Harus nggak sih kalau kehamilan bulan awal, kan katanya kalau hamil awal tuh lebih sensitif kalau masalah lebih rawan lah dibanding yang semester udah mau lahir atau semester 3 gitu, benar ya Bi? Itu sama aja sebenarnya kalau masalah batuk. Batuk itu mau hamil muda ataupun sudah hamilnya tua juga tetap bisa merangsang terjadi kontraksi. Oh, berarti sebenarnya tetap harus diwaspadai dan diatasi. Ya bagus lah, musim banget ya. Gitu. Kadang-kadang kan kalau ibu-ibu tuh sering kenanya dari anak kan gitu misalkan. Atau sebaliknya anak kena dari ibu. Gitu kan. Apalagi kalau misalkan punya anak kecil, suka tektokan, karena kan kadang-kadang kalau anak kecil kan suka tidur bareng ya. Gitu, suka tidur bareng, anaknya sakit kena ibunya sakit ya gitu ya terus kan. Gitu. Jadi sebenarnya boleh minum obat ya. Boleh minum obat. Ada obat-obat batuk yang bisa digunakan oleh Momils. Gitu, obat batuk yang bisa mengencerkan dahak,
atau obat batuk yang bisa sebagai ekspektoran, mengeluarkan dahaknya, boleh itu digunakan. Kalau minum herbal kayak minum minum jahe gitu boleh? Boleh. Boleh. Oke. Jadi Berarti- intinya sebenarnya Mamils harus naikin daya tahan tubuh dulu. Kalau daya tahan tubuhnya naik, itu bisa mencegah dan bisa juga mengobati. Jadi bisa terjadi self healing gitu loh Bun. Ya, Self betul. healing itu tubuh kita mengobati dirinya sendiri. Gitu. Yang penting adalah bagaimana moms berfokus untuk menyetop penularan kepada dirinya dan menyetop menularkan kepada orang lain. Penting banget sih itu. Nah, gitu. Karena nggak bisa habis drama batuk pilek tuh kadang-kadang di rumah. Iya. Sepele tapi bisa mengganggu. Kadang-kadang kan ibu-ibu hamil jadi nggak nambah nggak nafsu makan ketika pilek karena kan indra lidah pengecapnya makin Iya. nggak berasa. Iya. Berarti sebenarnya boleh ya Bi. Oke. Gitu. Tapi tetap dikonsultasikan gitu. Ya, jadi Karena untuk beberapa kasus kan harus minum antibiotik gitu-gitu kan Bi kalau udah parah enggak? ya, jadi tergantung penyebabnya. Penyebabnya adalah misalkan dia batuk pileknya karena bakteri. Ya kalau karena bakteri ya harus diobati ya dengan pengobatan antibiotika. Tapi kalau karena virus sebenarnya tidak diberikan dengan obat antivirus flu gitu, bukan. Bisa juga karena itu Bi. Hmm. Karena alergi. Ada kan orang pilek karena alergi. Kadang kan musim hujan jadi dingin lembab dia alergi bisa kan? Bisa, tapi nggak selalu sih, nggak selalu, tapi bisa. Bisa terjadi. Yang paling penting adalah kalau untuk itu dicari tahunya dokternya akan cari tahu dengan anamnesa karena dilihat gejalanya. Jadi bisa membedakan nih kira-kira nih batuk pileknya karena bakteri, apa karena virus atau karena yang lain. Karena kadang terjadi perubahan warna lendirnya itu yang kita bisa bedakan, oh ini nih virus nih, oh ini nih bakteri nih. Nah kita kadang bisa membedakan itu, misalkan oh ini warnanya hijau nih gitu, oh ini warnanya masih kuning gitu, atau alergi tadi yang Bunda bilang tadi. Setiap pagi Misalkan Bunda bilang, oh ini kira-kira aku alergi bukan nggak ya Bia gitu kan, oh ini alergi bisa Bun gitu. Kalau yang alergi kan biasanya contoh kecil ya, kita ngelihat dari bersin. Kalau orang yang flu karena alergi, biasanya bersinnya lebih dari 1 kali atau 2 kali. Jadi kalau dia sekali bersin tuh bisa hacim ya. Nah itu biasanya kalau yang lebih dari 2 kali, itu namanya flu dikarenakan alergi. Nah beda kalau yang karena bakteri atau virus itu biasanya kalaupun dia bersin nggak sesering itu, jadi nggak berkali-kali gitu. Kayak haci. Jeda ya gitu haci jeda gitu biasanya ya. Kalau yang karena bukan alergi dia tidak berulang secara terus menerus dalam waktu yang dekat. Kalau yang alergi biasanya penyebabnya itu gejalanya begitu. Sekarang apa yang bisa dilakukan sama Dedi atau ayah ketika bumil atau istrinya sedang yang lagi hamil kena batuk pilek radang tenggorokan? Oh untuk ayahnya. Untuk ayahnya. Kalau untuk ayah sih sebenarnya satu yang bisa dia lakukan adalah proteksi si Mamils dengan apa? Dia jaga dirinya dia supaya dia nggak bawa masuk ke rumah. Pakai masker kemana-mana, cuci tangan sampai rumah, jangan langsung masuk cipika-cipiki oleh Mamils. Cuci tangan dulu. Biasakan masuk rumah cuci tangan dulu. Habis cuci tangan langsung ganti baju, cuci muka. Dan dan jangan lupa cuci tangan, cuci muka pakai sabun. Karena banyak virus, bakteri itu dia hancur atau luruh karena sabun. Karena sifat basa sabun ini menghancurkan protein pelindung dari virus atau bakteri itu. Begitu dia luruh, hancur, udah kebuang. Nggak menempel lagi gitu. Jadi itu yang paling bisa dilakukan oleh ayah untuk berkontribusi mengurangi keluhan sakit pada Momil. Yang kedua, ya bisa juga membantu Momilsnya mendapatkan treatment khusus. Ya, misalkan berikan minyak kayu putih atau masase, pijat, bukan urut ya. Jadi urut tidak disarankan dalam wanita hamil. Yang boleh adalah pijat, masas. Nah, itu juga bisa.
seperti itu. Oh gitu. Oke. Jadi ya kita bisa tahu ya ternyata momil tuh bisa kok minum kalau batuk pilek tuh harus diwaspadai, nanti bisa nge-flag gitu kan. Dan kalau misalkan memang sudah sampai terjangkit, pertama dicegah dulu. Tapi dan kalau udah sampai kena batuk pilek itu ya cara paling ini adalah konsultasi, karena kita jangan nggak sembarangan obat gitu ya. Yeah. Kita tahu dulu apa sih penyebabnya, apakah karena bakteri, karena virus atau karena alergi. Yeah. Oke. Sampai di sini dulu ya. Yeah. Podcast kita hari ini singkat, padat, tapi ini banyak banget nih lagi ditanyain sama momil-momil. Semoga bermanfaat ya, Mam. Oke. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Dadah. Bye. Bye.